Jangan pernah merasa menang dengan membodohi orang yang sabar, karena engkau sedang tidak berperang kepadanya, melainkan berperang terhadap keadilan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin tuh ada yang komen kalau Bun Ai videonya kebanyakan intro. Jadi pengennya bat gitu ya, langsung ke budgetingnya. Serius sih, sebenarnya nggak ada masalah. Mungkin nanti Bun Ai akan lebih fokus lagi langsung ke budgetingnya lewat video-video source. Source, bener gak sih ngomongnya? Karena jujur ya, Bunda itu selain ngasih video budgeting, Bunda berharap banget bisa menemani aktivitasnya teman-teman sambil nyuci, sambil masak, dengar videonya Bun Ai. Mudah-mudahan yang tadi nih ada salah satu jiwa yang tadinya tuh kayak gundah gulana, kurang bersemangat, salah satu jiwa aja yang begitu ngedenger video Bun Ai, insya Allah jadi bersemangat lagi. Yang tadinya sedih jadi happy lagi. Itu udah sangat-sangat wow, luar biasa. Bagaikan bonus-bonus selain gajian YouTube. Waduh. Gimana? Mau 10 hari ya menjelang gajian. Mudah-mudahan tim yang satu server sama Bun Ai di tanggal 25 kamu selalu tepat anggaran. Ya kalau melenceng-melenceng sedikit jangan dipikirin, tetap berfokus pada yang bisa kamu benahi. Oke, untuk hari ini kita bakalan ngebahas mana sih yang lebih penting, dana darurat versus dana pendidikan. Sebenarnya sama-sama aja, karena yang kamu tabungin tetap uang-uang juga. Bukan berarti di dana pendidikan kamu nabungnya uang, di dana darurat kamu nabungnya tanah ya. Itu kan gak juga ya. Karena dua-duanya nih kalau bisa merupakan aset liquid yang gampang kalau kita butuhkan. Jadi sama-sama aja. Nah, tapi di sini lebih kita mainkan permainan alam bawah sadar. Jadi nanti teman-teman bisa ngasih kesimpulan sendiri. Kira-kira mana sih yang cocok buat aku, nabung pendidikan dulu atau dana darurat dulu? Kita kenalan dulu ya sama si dana darurat. Jadi kalau di keluarga Bun Ai itu Bun Ai bedain antara dana darurat dengan dana tak terduga. Kadang-kadang orang masih ketukar nih kayak zakat sama sedekah. Padahal mereka memiliki fungsi yang sangat-sangat jauh berbeda. Nah, kalau dana darurat ini jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pokok, bukan pengeluaran bulanan. Jadi kalau kamu mau bikin target dana darurat, jangan kalikan sama pengeluaran bulanan, tapi kebutuhan pokok. Kalau saat ini kebutuhan pokok kayaknya tinggi banget, hampir 5-6 juta setiap bulannya. Kamu bisa tarik dulu 80%. Contoh pengeluaran bulanan di 5 juta rupiah. Kamu ambil aja di 4 juta, terus kamu kalikan 6, kamu kalikan 12. Kenapa bisa seperti itu? Ini kenapa ya? Videonya diem aja. Karena jujur, Bun Ai sambil ngajar VVIP class. Jadi nih Bunda sambil ngebalasin chatnya Mamsis ya. Karena di VVIP kelas itu satu grup cuma 2 orang. Dan kita belajar 10 hari dengan target nanti peserta udah bisa langsung mulai gitu ya untuk prioritas-prioritas menabungnya. Oke, untuk teman-teman yang mau bergabung di Smart Mom Class atau di grup Telegram boleh langsung aja WhatsApp admin. Meskipun slow respon nanti pelan-pelan dibalas. Karena admin SMC ini multifungsi ya. Selain ngebalesin chat juga ngebalesin untuk teman-teman yang memang collab sama SMC. Oke, selanjutnya di sini adalah dana darurat, sifatnya prioritas. Jadi mau nikah, belum nikah, mau single parent, mau mahasiswa, mau lansia, kamu wajib banget punya dana darurat. Pokoknya ini mah wajib gitu ya. Nah yang kedua, dana darurat bisa backup biaya-biaya yang di luar perkiraan. Kalau dana pendidikan bisa nggak? Nanti sabar marimar ya. Yang ketiga, dananya tidak harus disisihkan terus-menerus. Menyimpan dana terlalu banyak tanpa ibaratnya diputerin atau diinvestasiin, itu juga maaf banget menurut Bun Ai kurang bagus. Minimal banget kalau emang uang kamu udah luber-luber, beliin deh logam mulia supaya uangnya nggak terkikis inflasi teman-teman. Nah sampai sini sepakat dulu ya, kalau si dana darurat itu kalau udah target please banget stop dulu nabungnya. Silakan dilanjutkan dengan tujuan-tujuan finansial kamu. Misalnya pengen ibadah, atau misalnya beli mobil baru, beli rumah baru, kontrakan, ruko. Nah kira-kira kalau teman-teman lebih interest kemana sih untuk investasi masa depan?
Kalau Bunda jujur lagi berpikir pengen punya tanah, terus Bunda pengen bikin parkiran teman-teman. Karena kalau kontrakan Bun Ai senang sih, tapi sekarang tuh lagi nggak menarik hati Bun Ai ya. Kalau ada rezeki lagi pengennya tanah. Kenapa? Karena pengalaman gitu ya. Kalau kontrakan tuh kita masih kayak ada biaya perbaikan, terus udah gitu tiba-tiba ya ngontrak-ngontrak pas rusak ditinggal, padahal pas kita renovasi ulang, aduh belibet lagi. Biaya renovnya tuh jauh lebih tinggi. Jadi kayak pengalaman-pengalaman itu yang membuat Bun Ai berimajinasi pengen banget punya tanah terus bikin parkiran. Nah, kalau teman-teman gimana? Lebih senang kontrakan, tanah, atau bahkan bisnis nih? Boleh tulis di kolom komen. Siapa tahu nanti ada yang baca, dia pengen bisnis skincare nih, aku juga pengen. Nah, kan bisa saling tukar-tukar nomor, bisa jadi itu jalan salah satu pembuka pintu rezeki. Oke, kita langsung masuk ke dana pendidikan. Kalau dana pendidikan ini disediakan tapi jadi prioritas sesuai sama kemampuan. Jadi dia tetap prioritas tapi ini sesuai sama kemampuan. Jadi kalau ternyata kita pengennya sekolah di yang SPP-nya sebulan 1 juta, sementara kita mampunya cuma yang sebulan 200 ribu, ya udah mau nggak mau kita harus nurunin ego kita teman-teman. Emang ya banyak yang bilang ada harga ada kualitas, tapi sekali lagi Rasulullah itu memang bilang sama umatnya bahwa ibu adalah madrasah pertama. Jadi kalau saat ini Allah kasih kita nih untuk rezekinya mungkin masih terbatas untuk pendidikan yang terbaik, ya kita harus mengupgrade diri kita jauh-jauh lebih baik supaya kita bisa menjadi madrasah terbaik untuk anak-anak. Nah, selanjutnya sifatnya tuh fleksibel. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, kira-kira pas bulan ini lagi banyak kondangan, ayo ayo ayo. Siapa yang di daerah rumahnya kondangan mulu? Nah, Bun Ai nih ya. Bun Ai itu bener-bener kondangan terus-terusan Sabtu Minggu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga sakinah mawadah warahmah ya. Karena memang udah masanya ya teman-teman. Jadi kalau pas lagi banyak biaya-biaya, dana pendidikan ini jumlahnya nggak harus tetap. Kan kalau tadi dana darurat udah dijelaskan gitu ya, jumlahnya harus sekian. Kalau dana pendidikan enggak. Kalau memang lagi banyak pengeluaran ya udah diturunin aja. Sebulan misalnya tadi ya 200-300 jadi cuma 100 ribu. Nah selanjutnya kalau kita nabungnya fokus ke dana pendidikan ini banyak terjadi ya teman-teman. Secara alam bawah sadar kita akan fokus untuk ke pendidikan. Maksudnya apa? Nanti Bunda jelasin selanjutnya. Di sini Bun Ai mau info lagi aja. Kadang-kadang orang misalnya gini, nabung buat pendidikan nih 10 juta. Oke, targetnya 10 juta. Nah, pas mau masuk sekolah itu bener-bener nyari yang uang pangkalnya 10 juta. Padahal kalau kamu punya target 10 juta, terus kamu nabung 10 juta, minimal atau maksimal mohon maaf, yang bisa kamu habiskan untuk si uang pangkal itu di 70%-nya. Kenapa? Sekedar saran dari Bun Ayah, kadang-kadang ada biaya-biaya yang nggak di backup sama sekolah. Oke, enggak kok Bun Ayah, sekolahnya tuh udah include semuanya, bahkan kegiatan tahunan itu juga udah include di sana. Tetap ya, yang namanya sekolah kan ada komunitas orang tuanya. Siapa tahu orang tuanya nanti di depan pengen patungan untuk A, B, dan C, atau misalnya tiba-tiba mau bikin custom baju yang sama gitu untuk anak-anak. Pokoknya selalu ada biaya, atau bahkan sekedar beli tas, sepatu, tempat bekal yang baru untuk anak-anak, penyesuaian mereka selama sekolah itu pasti butuh biaya. Jadi lebih baik disisakan. Kalau bisa juga setelah kita bayar uang pangkal, kita langsung nabung untuk si daftar ulang kalau teman-teman yang anaknya sekolah di swasta. Tapi kalau nggak sekolah di swasta, di negeri yang gratis, ya udah diteruskan aja. Kita kumpulin aja terus sampai nanti kita butuh biaya yang lebih besar dan lebih besar lagi. Karena si dana pendidikan ini sifatnya tuh kan targetnya meningkat. Jadi ketika SD butuh 10, SMP butuhnya nggak 10 lagi tapi 20, SMA butuhnya 30 terus, apalagi kuliah. Itu bisa bukannya 60 lagi tapi 100. Jadi target nabungnya itu harus meningkat ya teman-teman. Tapi balik lagi ya, dana pendidikan itu prioritas tapi disesuaikan sama kemampuan. Alasannya Bun Ai, kenapa Bun Ai memutuskan yang diutamakan adalah dana darurat? Karena jika kita menggunakan dana darurat untuk pendidikan, untuk bayar pajak tahunan, untuk jalan-jalan atau untuk biaya yang tidak terduga, secara memori alam bawah sadar kita tuh nggak pengen ngehabisin si dana darurat. Sebagai contoh kita ada dana darurat tadi ya 10 juta.
Beda ketika kita ngumpulin dana pendidikan 10 juta terus kita nggak punya sih dana darurat. Kita bakal mikir aman-aman aja. Toh memang saya siapkannya tuh 10 juta buat pendidikan. Nah, coba nih kita balik. Kita belum punya dana untuk pendidikan, tapi kita simpan sih dana darurat sampai 10 juta. Maka secara alam bawah sadar kita pasti nggak pengen ngabisin dana pendidikan sebanyak 10 juta. Karena kita pikir ya boleh lah ya ngambil dana darurat 3-4 jutaan, sisanya nanti kita tabung lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi lebih ke permainan alam bawah sadar. Sehingga si dana darurat ini kita langsung mikir gimana cara ngembaliinnya. Oke, itu menurut Bunda pribadi, tapi kalau teman-teman berbeda boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, buat kamu yang baru bergabung langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kita bisa jadi sahabat online yang selalu support dalam circle yang terbaik. Dan buat kamu yang selalu mendukung channel sederhana ini, terima kasih ya. Like, komen positif kamu, subscribe itu adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Jadi Bun Ai tuh selalu candu sama komentar ya teman-teman, dan gak pernah bosan ya. Bahkan Bun Ai tuh selalu nungguin loh kalau ada yang gak komen, ini mana ya, biasanya komen kok gak komen. Mudah-mudahan sehat. Bun Ai suka kayak gitu. Kadang-kadang ada yang bilang Bun Ai telat, gak apa-apa. Bun Ai mah telat seminggu aja tetap ditungguin kok di video Bun Ai. Oke, selanjutnya kita di sini langsung bikin aja nih challenge dana darurat ya dengan metode bertingkat. Jadi di sini ada 4 kotak ke bawah, 7 ke samping. 4 kotak ke bawah ini mewakili minggu, 7 kotak ke samping mewakili hari. Jadi hari-hari pertama kamu gajian boleh langsung nabung 20.000 sehari. Kalau mau langsung 140.000 juga boleh. Nah, di minggu kedua 10.000, minggu ketiga 5.000, minggu keempat 2.000 rupiah. Kalau punya uang tambahan lebih, jangan langsung ngegabungin ke challenge kamu. Kenapa? Nanti kamu bakal mikir gak butuh nabung lagi. Ujung-ujungnya uang yang lebih itu juga jadi kayak nge-backup dana tabungan kamu yang lagi kamu bikin tantangan ini. Jadi saran dari Bun Ai, kalau kamu punya uang lebih mendingan masukin dulu ke celengan yang lain sampai memastikan bahwa dana itu tidak dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan tidak terduga kamu di bulan tersebut. Jadi kalau nabung nikmati aja prosesnya, tapi tetap semangat membuat progres. Gimana teman-teman sampai sini? Kira-kira ada pertanyaan apa lagi tentang budgeting, menabung, tips hemat? Boleh tulis di kolom komentar. Jadi sampai sini dulu videonya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.